Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarwinda dengan NIM L0212111042. Saya dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan Angkatan 2021. Kali ini saya akan membahas tentang genetika populasi yang meliputi sel, persamaan dan perbedaan sel, materi genetik, sintesis protein, dan ekspresi gen. Nah, genetika populasi terbagi menjadi dua kata, yaitu genetika dan populasi. Genetika itu sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang warisan sifat atau materi genetik, baik itu ilmu murni maupun ilmu terapan. Sedangkan populasi itu merupakan sekumpulan individu sejenis yang memiliki kemampuan di antara sesamanya yang mendiami suatu ekosistem pada selang waktu tertentu. Jadi bisa dikatakan bahwa genetika populasi adalah cabang ilmu genetika yang membahas tentang transmisi bahan genetik pada ranah populasi. Nah, selanjutnya, apa itu sel? Sel itu merupakan unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup dan merupakan tempat terselenggaranya fungsi kehidupan. Sel ini terbagi menjadi dua, yaitu sel hewan dan sel tumbuhan. Selanjutnya, adapun persamaan dan perbedaan dari sel hewan dan sel tumbuhan. Persamaan sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan dan sel tumbuhan sama-sama memiliki membran plasma pada sel hewan, sedangkan kalau pada sel tumbuhan yaitu selaput plasma. Yang kedua yaitu sama-sama memiliki sitoplasma dan sitosol. Yang ketiga yaitu mitokondria. Yang keempat badan Golgi. Yang kelima peroksisom. Yang keenam ribosom. Ini ribosom pada sel hewan, dan ini ribosom pada sel tumbuhan. Retikulum endoplasma, dan tentunya memiliki inti sel atau nukleus. Perbedaan yang pertama yaitu terletak pada ukuran. Ukuran sel tumbuhan lebih besar daripada sel hewan. Kemudian yang kedua yaitu bentuk. Sel tumbuhan yaitu memiliki bentuk yang tetap, sedangkan sel hewan ini tidak memiliki bentuk yang tetap karena memiliki bermacam-macam bentuk. Dinding sel. Sel tumbuhan memiliki dinding sel yang berasal dari selulosa, sedangkan sel hewan sama sekali tidak memiliki dinding yang namanya dinding sel. Dinding sel ini sendiri merupakan bagian terluar yang ditemukan pada sel hewan, berfungsi untuk melindungi dan menunjang pertumbuhan pada sel. Perbedaan yang keempat yaitu sentriol. Sentriol ini hanya dimiliki oleh sel hewan. Sentriol sendiri merupakan dua struktur berpasangan yang berbentuk seperti tabung serta terdapat lubang di tengah yang tersusun dari protein mikrotubulus. Perbedaan yang kelima yaitu plastida. Nah, plastida ini hanya ditemukan pada sel tumbuhan. Mengapa? Karena di dalam plastida ini mengandung yang namanya kloroplas. Perbedaan yang keenam yaitu lisosom. Lisosom ini merupakan organel yang ditemukan hanya pada sel hewan. Mengapa? Lisosom ini berbentuk seperti kantong dan memiliki fungsi sebagai sistem pencernaan intrasel, sedangkan sel tumbuhan itu tidak memiliki sistem pencernaan. Yang selanjutnya yaitu materi genetik. Pada materi genetik, kita akan membahas tentang hubungan antara kromosom, gen, dan DNA. Di dalam yang namanya inti sel terdapat kromosom-kromosom. Nah, kromosom-kromosom ini sendiri terdiri dari gulungan kromatin yang berasal dari benang-benang DNA. Benang-benang DNA yang terlilit oleh protein histon. Jadi butiran-butiran ini merupakan protein histon yang menggulung bersama dengan untaian DNA.
Nah, setiap kromosom itu berpasang-pasangan di sel tubuh. Jadi gen ini memiliki pasangan, yaitu gen memiliki pasangan dengan kromosom homolognya. Contohnya, gen A besar berpasangan dengan A besar dan A kecil berpasangan dengan A kecil dikatakan alel homozigot. Sedangkan kalau gen A besar berpasangan dengan gen A kecil itu dinamakan alel heterozigot. Nah, berbicara tentang gen itu merupakan pembawa sifat yang terbentuk dari barisan basa DNA. Apa itu DNA? Nah, DNA itu sendiri adalah untaian ganda polinukleotida yang saling bergulung dengan protein histon membentuk benang-benang kromatin. Nah, Polinukleotida yaitu serangkaian nukleotida yang terdiri dari fosfat, gula deoksiribosa, dan basa nitrogen. Basa nitrogen ini terbagi atas dua, yaitu basa purin dan basa pirimidin. Ini serangkaian nukleotida. Basa purin ini terdiri atas adenin dan guanin, sedangkan basa pirimidin ini terdiri dari timin dan sitosin. Selanjutnya yaitu sintesis protein dan ekspresi gen. Sebelum membahas, kita harus mengetahui perbedaan antara DNA dan RNA. Perbedaan yang pertama antara DNA dan RNA yaitu pada letaknya. Letak DNA biasanya ditemukan di nukleus, mitokondria, dan kloroplas. Sedangkan kalau RNA yaitu biasa ditemukan di nukleus, mitokondria, kloroplas, sitoplasma, dan ribosom. Struktur dari DNA dan RNA. DNA yaitu memiliki struktur rantai panjang untai ganda, atau bisa ini DNA rantai panjang untai ganda, atau biasa dikatakan dengan double helix. Sedangkan RNA yaitu rantai pendek untai tunggal atau single strand. Perbedaan selanjutnya yaitu gula pentosa. Gula pentosa DNA yaitu terdiri dari deoksiribosa, sedangkan RNA itu ribosa. Basa nitrogen dari DNA yaitu terdiri dari basa purin dan basa pirimidin. Basa purin DNA yaitu adenin dan guanin, pirimidinnya yaitu timin dan sitosin. Sedangkan kalau RNA yaitu basa purinnya adenin dan guanin, sedangkan ya sama yang dengan DNA basa purinnya, tetapi berbeda dengan basa pirimidin. Kalau RNA yaitu basa pirimidinnya urasil dan sitosin. Perbedaan selanjutnya dari DNA dan RNA yaitu fungsi. Fungsi DNA itu membawa materi genetik dan mengatur proses sintesis protein. Sedangkan RNA yaitu sebagai pelaksana dari sintesis protein. Nah, selanjutnya yaitu proses sintesis protein terbagi atas transkripsi dan translasi. Transkripsi ialah proses sintesis atau pembentukan RNA yang menggunakan DNA sebagai template atau cetakan yang biasanya terjadi di nukleus. Nah, di dalam nukleus RNA polimerase akan memisahkan untaian DNA menjadi dua dengan cara bergerak dari terminator ke promoter. Proses transkripsi terbagi menjadi tiga, yaitu tahap inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pada tahap inisiasi dapat dimulai ketika RNA polimerase menempel pada promoter. Selanjutnya, pada proses elongasi terjadi ketika RNA polimerase kembali berjalan menuju ke terminator. Maka RNA polimerase ini akan mengarahkan pembacaan dari 3 aksen ke 5 aksen dan membentuk mRNA. Kemudian, ketika RNA polimerase dan mRNA telah sampai ke terminator, nah ini terminator, maka proses transkripsi telah selesai. Hasil akhir dari transkripsi adalah mRNA yang telah terbentuk mengandung 3 basa nitrogen
mengandung basa nitrogen yaitu AUG atau kodon-kodon, kemudian akan meninggalkan nukleus menuju sitoplasma untuk memulai proses translasi. Nah, proses translasi adalah proses penerjemahan kode mRNA sehingga menghasilkan rantai polipeptida penyusun protein yang terjadi pada ribosom. Proses awal translasi akan dimulai apabila kodon pertama mRNA bertemu dengan ribosom disebut dengan start codon, yaitu AUG. Proses ini biasa dinamakan dengan proses inisiasi. Tahap kedua dinamakan dengan elongasi. Pada tahap elongasi, kodon yang dibawa oleh mRNA akan diterjemahkan menjadi asam amino. Setelah itu, masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA. Gabungan dari asam amino tersebut akan membentuk polipeptida. Nah, proses terakhir dari translasi yaitu ketika salah satu kodon stop bertemu dengan ribosom, yaitu kodon stop yaitu UAA, UAG dan UGA. Proses ini disebut proses terminasi. Selanjutnya yaitu jenis gen. Jenis gen terbagi atas dua yaitu regulatory gen dan struktural gen. Regulatory gen merupakan gen yang memproduksi RNA dan protein yang digunakan untuk mengontrol ekspresi gen dengan mempengaruhi secara langsung ekspresi gen. Contohnya yaitu gen yang menyandi enzim dan antibodi. Sedangkan struktural gen ini sendiri adalah gen yang menghasilkan RNA atau protein yang tidak langsung mempengaruhi ekspresi gen. Contoh, gen yang menyandi otot, menyandi rambut, tulang, kuku, dan warna kulit. Gen juga terbagi atas gen konstitutif dan non-konstitutif. Gen konstitutif ialah gen yang selalu diekspresikan dalam sel tertentu karena diproduksi atau ditranskripsi secara terus-menerus. Sedangkan gen non-konstitutif adalah gen yang bisa diaktifkan dan dinonaktifkan tergantung dari produk regulatory gen. Selanjutnya, ekspresi gen fenotip. Fenotip ialah kondisi fisik atau kondisi morfologi yang menggambarkan karakteristik atau mencakup berbagai tingkat dalam ekspresi gen suatu organisme. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi ekspresi gen fenotip yaitu regulatory gen dan faktor lingkungan. Ini faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap fenotip, contohnya suhu dan lain sebagainya. Nah, itulah yang mungkin sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.